من أنا من أنا من أنا لولاكم. Dan tidak ada satupun makhluk Allah yang sah untuk menyombongkan diri. Ingat ya, ada satu hadis mengatakan kamu bersombong dengan orang-orang yang sombong itu sedekah. Ada kan? Pernah dengar begitu ya? Itu hadis benar adanya, tapi bukan berarti hadis itu untuk kita bawa kemana-mana. Kita simpan di dalam lemari, kita kunci, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau hadis itu dibawa kemana-mana, ketika kita melihat orang salah, kita pilih sombong juga. Lah dapat pahala. Rasul nggak mengajarin begitu. Ini ada yang ketika kita lihat orang sombong, terus kita menyombongkan diri, yang dimaksud mendapat pahala atau sedekah itu, kita yakin ketika saya menyombongkan diri, ya, maka orang itu akan bertobat atau selamat. Tapi kalau jadi kelmatan, mengikuti matan aja gitu, wah, hati-hati. Yang kedua, ini bahaya itu, sebabnya populer banget itu Anda lihat. Ya, jadi jangan yang gituan dulu dah, gitu loh maksudnya ya. Contohnya Wali Songo, itu pun tidak terkenal sombongnya. Dia berantem, oke. Nah, kan nggak ada itu dalam syariat dia berantem ini. Ya, untuk menunjukkan bahwa ilmu Allah itu tertinggi, ya, dan ilmu semuanya kalah. Itu maksudnya sombongnya begitu. Wah, gua harus merasa sombong dong? Bukan. Ucapan dan tingkah laku anak, paham ya, kita ketika menghadapi al-mutakabbir atau orang yang sombong, dia biar beranggapan kita ini menyombongkan diri. Bukan kita hanya menyombongkan diri, itu goblok banget yang nafsirin gitu tuh, paham ya? Sedetik kita nggak boleh menyombongkan diri, walaupun dengan siapapun. Nasul Quran wal hadits, la yadkhul jannah abada. Ya, bahaya. Cari yang lain-lainnya sih, ibu didoakan gitu ya. Ambilnya setelah itu biar ceramahnya lebih enak gitu ya waktu nyombongin. Nah, ini yang paham-paham ilmu-ilmu seperti ini, ulama Allah wa rasulih, ulama-ulama yang ngajak inti ke Allah, keridhaan Allah, ngerti Allah ini lagi seneng lagi kagak. Nah, dia punya feel dengan Allah. Kalau punya feel berarti kan dia itu punya hubungan dengan keridhaan Allah, bandar Allah ya, Allah. Seperti itu lewatnya amal soleh. Ya, jadi namanya Quran bisa, Furqan bisa ya. Apalagi itu zikra, terus apalagi kitab. Jadi Quran itu namanya kitab. Dalikal kitab, gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, itu zikra Quran. Al-Furqan, apa ayatnya itu lupa ya. Di suratnya surat Furqan itu ada 3 zikra Quran 4. Ya, ada lagi mungkin banyak. Ada. Jadi alhamdulillah sekali lisan-lisan ini yang Allah perkenankan untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, banyak banget itu. Afdal ibadah ummati ya Al-Quran. Yang baca 10 ayat aja kata Rasulullah ya, jawab istiqamah, diterima sama Allah Ta'ala, keluar dari perasaan, dari hati kita. Nifaq itu penyakitnya orang munafik. 10 ayat kok 10 ayat doang lempar batu orang. Berarti nggak ngajain satu huruf aja bisa lebih tinggi dari semuanya. 10 ayat. Nah, kalau ta'zim 10 ayat lebih daripada itu 10 kali ngatamin Al-Quran itu baca 10 ayat dengan tadabbur, nangis, takut pada Allah, afdal daripada 100 orang 100 kali ente menghafal Al-Quran tapi ente ghafil. Semuanya ini dipersiapkan, nggak boleh pegang kecuali dalam keadaan ada wudu, la yamassuhu illal mutahharun. Ada ulama yang bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Kalau kita nggak boleh. Kita ini memang mazhab kita, ya, aqidah kita, thariqah kita, ya. Jadi kalau mau menandingi Asy-Syafi'iyah, Al-Asy'ariyah,
as-sufiyah itu diketahui nanti. Sayang. Ini udah diakui dengan 3 mazhab sebelumnya. Al-Ahnaf, Hanafi, Malik, Hanbaliyah, Abu Hanifah, Nu'man, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abi Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu 3-3-nya mazhabnya dijadiin satu, ya. Personnya orangnya itu masih banyak mazhab Syafi'i paling berkah. Sebab di dalam mazhab Syafi'i itu mengkolaborasikan antara ilmu luar sama ilmu dalam, mengkolaborasikan syariah wal haqiqah, yaitu ilmu ashab, ilmu yang Rasul ucapkan di luar dengan di dalam ahlul bait. Walihada sumiya nahnu wa iyyakum ahlus sunnah wal jamaah. Kalau yang mengklaim ahlus sunnah terserah, padahal ahlus sunnah itu bisa dikatakan ahlus sunnah kalau berakidahkan al-Asy'ariyah atau al-Maturidiyah. Al-Hasan al-Asy'ari, Sayyidina Ja'far al-Mansur, al-Maturidiyah itu baru ahlus sunnah. Kalau fikih bebas, lo bisa jadi mujtahid lagi kalau alim. Sebab itu syarat. Kalau akidah itu dasar tentang Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau Quran senang kita diselamatin tauhidnya kita. Kalau Quran nggak senang, bikin sekolahan sekalian tahfidz Quran, ngapal ke Quran, pegang Quran, di mana-mana Qurannya jengkel dong, lo pegang gua kagak paham apa-apa lo tentang gua. Ya baiknya saya bawa jengkel banget tuh. Baiknya yang pegang Syafi'i, yang Imam Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi yang pegang. Di mana satu ayat dia tangisan. Tiba-tiba ini ngelengking suaranya udah di masjidnya Nabi, di masjid Mekah, suaranya ngelengking. Paham? Wa yusub ahlul bait wa la ya'rif ahlul bait wa la man az-Zahra al-Batul sayyidan nisa'il alamin. Jadi kenal. Bang, ente tahu nama man huwa Zahra? Nggak tahu. Nah, kalau tahu kenal itu tanda cinta. Penyepelean dengan ahlul bait berarti menambah kemurkaan kepada Allah. Lah Imam Syafi'i ini termasuk ahlul bait walaupun bukan dari Bani Hashim. Bukan ahlul bait, alun Nabi. Alun Nabi kan ada 2, Bani Hashim, Bani Muttalib. Hashim sama Muttalib itu kakak adik. Hashim bin Abdul Manaf, Muttalib bin Abdul Manaf. Itu Imam Syafi'i dari Muttalib. Ke bawahnya nggak ngelewatin Rasulullah, ke atasnya nggak ngelewatin Rasulullah. Alun Nabi tapi hakada. Lebih populernya Bani Hashim sebab Rasulullah Bani Hashim. Berapa banyak orang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, ya? Tapi begitu ditanya, paham nggak? Siapa anak-anak Rasul? Dia hafal, bukan nggak hafal, tapi pertama kali di otaknya itu kesentaannya itu roh yang ngomong kalau udah ya harusnya pertama kok ente nanya itu kan anaknya Nabi Ana, harus di luar kepala dong. Anak bos anak-anak lupa semua. Ini enggak menghafalkan isnad hadis, rijal hadis, nama-nama rijal hadis lebih dari mi'at alaf. Menghafal hadis dengan sekian, tapi ma ya'rif, ya orang itu nggak tahu man yuhibbur rasul, siapa yang paling dicintai Rasul. Al-Husain wal Hasan wa qablahuma Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul. Wa man ba'dahu Ali al-Murtada bin Abi Talib, Ali karramallahu wajhah. Lupa orang itu. Jadi bayangin loh, kuping itu dimakmurkan dengan nama-nama. Wallahi lam yashqa abada. Allah yurijub, agar
ente nggak celaka selama-lamanya. Arifuhu ahli bait. Wa illa, kalau enggak tashko abada, sebaliknya. Nah, sebab tidak mengenal itu mencirikan orang tidak peduli. Tidak peduli itu mencirikan tidak penting, benar kan? Tidak penting itu mencirikan merendahkan. Udah selesai dah, merendahkan orang lain aja benar. Ada merendahkan yang tertinggi ummah Muhammadiyah wa ahlul bait. Wa ashabi, Sayyidatuna Fatimah sahabiyah, Sayyidina Ali sahabiyah, Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya tahu semua itu mereka. Dan pernah ngaji, peristiwanya itu dibuang-buang aja begitu. Nggak bisa. Wala al-badr alaina. Talak ya, di atas Muhammad. Ish ba'da al-badr? Hilal. Setelah bulatnya bulan Sayyidina Nabi. Ali, Hasan, Husain, Zahra. Gitu aja. Kalau mau tahu Badar nggak tahu Hilal kan gila. Orang tahu bulan Ramadhan tapi nggak tahu bulan Sabit. Stres itu orang. Lianna Nabi Muhammad dia ngomong, innahum bid'ati. Mereka itu bagian dari anak. Itu dipotong aja itu kalau yang bulat punya Nabi Muhammad. Kurang dikit afdaluh pada Nabi Sayyidina Ali wa Zahra wal Hasanain al-Hasan wal Husain. Tahu bulan purnamanya disebut Syamsul Buduri, Badrul Buduri dan lain sebagainya. Man auladu wa banatu mana arif orang dia. Ba'da setelah itu yad'ullah qaleh. Ya mereka itu yang enggak paham pada doa apa? Kita bukan apa namanya ya? Bukan mengkritik, cuman kita ini masih belajar adat. Beraninya ngomong walaupun apapun sebelumnya, semoga dan lain sebagainya, dan yakin dan wajib kita yakini bahwa rahmat Allah sangat luas, maha luas. Bisa aja Imam Junaid tadi, tapi itu tahu diri. Imam Junaid faqih al-muqaddam itu mereka nggak pernah doa dekat Rasul, murafaqah itu illa ashabil Rasul yang ketemu. Impiannya seperti itu, paham ya deh? Tapi dia nggak mengucapin. Tarujum paling kalau nggak sama orang yang paling, kalau nggak sama gurunya nggak diucapin. Pinginnya dekat dengan Nabi Muhammad sampai di surga. Lah ini ucapannya kagak berhenti. Semoga kita dibarengkan dengan Nabi Muhammad. Angan-angannya Samsung terbaru, Oppo, kan gila itu pelecehan. Nah, terus diginiin dikit tuh gunungnya hidungnya jadi apa? Niqab, hijrah. Itu kan pelecehan begitu. Dipotekin sedikit sarungnya apa? Celananya hijrah, tali'ul lihya hijrah, disawwid al-jabhah hijrah. Itu hijrah antara hidup dan mati itu ada tanggal. Nah, itu karena nggak tahunya adab.